Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin al-awsiya'i radin al-maradiyyin bi afdali salawatik wa barik alaihim bi afdali barakatik wa sallim alaihim wa ala arwahihim wa ajsadihim warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Saya kembali datang menemui saudara di tempat saudara masing-masing, dimanapun saudara berada. Mudah-mudahan keberkahan Al-Quran menaungi kita semua. Al-Quran yang ayat-ayatnya disebutkan dapat menggerakkan bukit, dapat membelah bumi, dan dapat membuat orang yang mati bicara, melimpahkan kepada kita kemuliaannya pada pagi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekiranya ada satu bacaan yang bisa menjalankan bukit, membelah bumi, dan menghidupkan yang mati, maka bacaan itu adalah Al-Quranul Karim. Kita sekarang memasuki surat yang baru, yaitu surat Asy-Syams, surat matahari. Di antara keutamaan surat ini, di antara kemuliaan surat ini, menurut hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qara'aha faka'annama tasaddaqa bikulli syai'in tala'at alaihi syamsu wal qamar." Barang siapa yang membaca surat ini, seakan-akan ia bersedekah dengan semua yang disinari matahari dan rembulan. Dengan kata lain, barang siapa yang membaca surat ini, melazimkan membacanya, ia dipandang sama dengan mensedekahkan seluruh kekayaan yang disinari oleh cahaya mentari dan bulan, seakan-akan mensedekahkan seluruh alam semesta ini. Tentu saja pahala yang besar itu diberikan kepada orang yang bukan saja melazimkan membaca surat Was-Syamsi ini, tetapi juga mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya. Untuk memperoleh kemuliaan surat Asy-Syams ini, marilah kita baca ayat ini seluruhnya. Saudara boleh buka Al-Quran dan saudara buka surat yang ke-91. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaaha wal qamari idza talaaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaaha wal ardi wa ma tahaaha wa nafsin wa ma sawwaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat thamud bitaghwaha idhim ba'asa asqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakazzabuhu fa'aqruha فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan demi waktu duhanya. Demi bulan ketika mengikutinya. Demi siang ketika siang menampakkan cahayanya. Demi malam ketika menyelimutinya. Demi langit dan dia yang membangunnya, demi bumi dan demi dia yang menghamparkannya, demi jiwa dan dia yang menyempurnakannya, maka Allah ilhamkan kepada setiap diri kemampuan untuk membedakan kejahatan dan ketakwaannya. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya, dan celakalah orang-orang yang mencemarinya. Sudah berdusta kaum Samud dengan segala kejahatannya. Ketika bangkit di tengah-tengah mereka orang yang paling durhakanya. Lalu Rasulullah berkata kepada mereka, peliharalah unta Allah dengan minumannya. Tapi mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka lantaran dosanya dan meratakannya. Dan ia tidaklah takut akan akibatnya. Surat yang terdiri dari 15 ayat ini adalah surat yang turun di Mekkah, termasuk salah satu di antara surat Makkiyah. Hanya di dalam surat ini Allah bersumpah. Menurut para ulama berdasarkan perhitungan mereka, ada yang menyebutkan bahwa di dalam surat ini Allah bersumpah sampai 7 kali. Tapi ada juga yang menyebut bahwa di dalam surat ini Allah bersumpah sampai 11 kali. Wassamsi wa duhaha. Allah bersumpah nomor 1 matahari dengan matahari, dan kedua bersumpah dengan cahaya matahari itu ketika cemerlang. Kedua Allah bersumpah dengan bulan. Ketiga Allah bersumpah dengan waktu siang. Keempat, Allah bersumpah dengan waktu malam. Kelima, Allah bersumpah dengan langit dan bersumpah dengan Dia yang membangun langit. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah bersumpah dengan bumi 7 dan Dia yang menghamparkannya 8. Allah bersumpah dengan jiwa 9 dan Dia yang menyempurnakannya. Kita lihat ini Allah bersumpah. Matahari dan sinar yang cemerlangnya, bulan, malam, siang, langit, dan Dia yang menciptakannya, bumi dan Dia yang menghamparkannya, jiwa itu yang ke-10 dan Dia yang menyempurnakannya 11. Di dalam Al-Quran hanya dalam surat ini Allah bersumpah sampai 11 kali. Ini menunjukkan untuk apa Allah bersumpah, tentang apa Allah bersumpah sampai 11 kali. Ini berarti bahwa segera setelah ini Allah ingin menunjukkan satu hal yang sangat besar, yang sangat agung. Kalau kita berbicara dengan seseorang, lalu kita bersumpah 1 kali, demi Allah, saya akan datang ke rumah kamu. Kalau sumpahnya 1 kali, berarti apa yang kita janjikan itu mungkin sesuatu yang tidak sebegitu besar. Tetapi kalau kita bersumpah sampai 11 kali, demi Allah dan seterusnya, demi penguasa alam semesta,
kami yang menjadikan langit dan bumi, bersumpah dengan berulang kali, berarti apa yang akan kita katakan setelah itu adalah satu hal yang sangat besar, sangat luar biasa. Tentang apa Allah ini bersumpah sampai menyebut 11 kali? Allah bersumpah tentang jiwa kita, tentang diri kita. Allah ingin menegaskan bahwa berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya. Sungguh dengan bersumpah sampai 11 kali, Allah ingin menegaskan betapa mulianya orang yang dapat menyempurnakan dan mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Dan akan celakalah orang yang mencemari dirinya. Wa qad khaba man dassaha. Allah menegaskan keagungan diri kita ini, kemuliaan diri kita yang kepadanya Allah telah menganugerahkan kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhamkan kepadanya untuk memahami apa yang salah dan apa yang benar. Karena kemampuannya untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, Allah menegaskan bahwa beruntunglah orang yang dapat memelihara kesucian dirinya, dan celakalah orang-orang yang mengotori dirinya. Surat ini disebut surat pensucian diri, surat tazkiyah. Karena inti dari surat ini adalah apa yang Allah antarkan dengan sumpah sampai 11 kali, yaitu qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya. Dan Allah berikan satu contoh, satu bangsa yang tidak mau mensucikan dirinya, yaitu bangsa Tsamud, yang memuncak dengan bangkitnya seorang yang sangat durhaka, yang kemudian membunuh unta Rasulullah. Mereka mendustakan apa yang disampaikan Rasulullah kepada mereka. Mereka menyembelih unta itu, dan kemudian Allah membinasakan mereka sebinasa-binasanya. Allah hancurkan mereka sehancur-hancurnya karena mereka memilih untuk mengotori dirinya. Inilah isi keseluruhan dari ayat Al-Quran. Yang dimaksud dengan Rasulullah di sini adalah Nabi Saleh, yang nanti akan kita kisahkan pada akhir pembahasan surat ini. Setelah kita kembali kepada rangkaian ayat-ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Wasyamsi, demi matahari. Waduhaha, dan demi kecemerlangannya. Duha artinya waktu matahari ketika terbit, beberapa saat setelah matahari terbit. Tetapi di dalam surat ini kata duha berarti kecemerlangan penuh, the full brightness of the sun, ketika matahari itu bersinar penuh. Surat ini dimulai ketika Allah bersumpah dengan makhluknya yang paling penting untuk kehidupan kita, yaitu matahari. Matahari inilah salah satu yang menyebabkan kita hidup di dunia ini,
Melalui matahari Allah tumbuhkan tanaman. Melalui cahaya matahari tanaman tumbuh subur. Melalui cahaya matahari mikroba dan hal-hal yang dapat membinasakan manusia berkurang, sehingga memberikan peluang kepada manusia untuk hidup. Karena matahari juga terjadi peredaran siang dan malam. Kita mengetahui bahwa letak bumi itu berada kepada satu titik yang memungkinkan kehidupan tumbuh. Dan yang menentukannya adalah letak matahari ini dengan bumi. Di bulan misalnya, yang pada saat-saat tertentu lebih dekat kepada matahari ketimbang kita, hampir tidak dimungkinkan tumbuhnya kehidupan. Jadi Allah bersumpah dengan matahari yang memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan kehidupan seluruh makhluk di bumi ini. Karena matahari bukan saja sumber panas dan energi, matahari juga adalah faktor yang penting untuk tumbuhnya kehidupan, bahkan menjadi sumber dari segala faktor yang menimbulkan kehidupan. Bertiupnya angin, turunnya hujan, tumbuhnya tanaman, mengalirnya air sungai, kedatangan sumber-sumber mineral, minyak, semuanya bergantung kepada cahaya matahari. Sehingga apabila cahaya matahari ini berhenti saja satu hari, kegelapan, kesunyian, dan kematian akan meliputi seluruh bumi ini. Tadi kita sebutkan, segera setelah ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan bulan yang mengikuti matahari. Mengikuti bisa berarti bahwa biasanya kemunculan bulan datang sesudah matahari. Kalau matahari muncul pada waktu siang, bulan muncul pada waktu malam. Tetapi Allah bersumpah dengan bulan dan yang mengikutinya juga menunjukkan bahwa cahaya bulan itu hanyalah refleksi, hanyalah pantulan dari cahaya matahari. Bahwa bulan tidak mempunyai cahayanya sendiri. Bulan bergantung kepada cahaya matahari. Bulan mengikuti cahaya matahari. Sekiranya matahari ini hilang cahayanya, maka bulan pun tidak bercahaya lagi. Bulan hanyalah pantulan dari cahaya matahari. Allah tempatkan bumi dalam satu titik yang memungkinkan terjadinya kehidupan, dalam satu jarak dengan matahari yang sangat menakjubkan. Ambillah perhatian kepada bulan yang berada dalam waktu-waktu tertentu lebih dekat dengan matahari, dan pada waktu yang lain berada lebih jauh dari bumi dalam hubungannya dengan matahari. Di bulan, satu malam itu sama dengan 2 minggu di bumi ini. Yang kita maksud dengan satu malam ialah ketika matahari tidak tampak pada kita. Kalau saudara berada di bulan, maka waktu satu malam di bulan itu sama dengan waktu 2 minggu di bumi.
Dan di tengah hari, pada waktu siang harinya di bulan, panasnya temperatur di bulan itu mencapai hampir 300 derajat Celcius. Saudara tahu 100 derajat saja membuat air mendidih, dan 300 derajat Celcius bisa meretakkan bebatuan. Dan kalau sekiranya kita hidup di bulan, 300 derajat Celcius bisa menghancurkan dan merendamkan segala tulang di dalam tubuh kita. Di malam hari di bulan udara sangat dingin, sehingga tidak ada satu makhluk hidup pun sepanjang yang kita ketahui bisa hidup di sana. Tidak ada tanaman yang bisa hidup. Tetapi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua ditempatkan di bumi dalam jarak yang sangat menakjubkan, sehingga matahari menimbulkan kehidupan dan menyinarkan cahayanya dalam satu tingkat yang memungkinkan kita hidup. Wasamsi waduhaha, demi matahari dan cahaya yang cemerlangnya, demi bulan ketika mengikutinya, demi siang ketika matahari itu menyinarinya. Begitu sebagian ahli tafsir mengatakannya, jalla idza wan nahari idza jallaha. Jalla artinya menampakkan, memperlihatkan. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa makna wan nahari idza jallaha artinya Allah bersumpah demi hari ketika cahaya matahari menampakkannya. Ada juga yang menyebutkan bahwa siang membuat matahari menjadi tampak. Wan nahari idza jallaha, demi siang ketika menampakkan kebesarannya, kata sebagian ahli tafsir lagi. Wal laili idza yaghsha, dan demi malam ketika menyelimutinya. Ada juga yang menyebut bahwa kata ha di situ adalah kembali kepada bumi. Jadi demi siang ketika menampakkan bumi itu, dan demi malam ketika menyelimuti bumi. Wassama'i wa ma banaha, demi langit dan dia yang membangunnya. Demi bumi dan dia yang menghamparkannya. Kita sudah sampai kepada waktu tanya jawab, tapi marilah saya simpulkan untuk sementara rangkaian ayat ini, bahwa Allah tidak pernah bersumpah sampai belasan kali di dalam surat-surat Al-Quran, kecuali di dalam surat Asy-Syams. Dan ketika Allah bersumpah sampai 11 kali, Allah ingin menunjukkan satu berita yang sangat besar, yang patut mendapat perhatian kita, yaitu berita tentang proses pensucian diri kita. Yang untuk itulah Allah ciptakan kita di alam semesta ini. Allah berikan kepada kita kehidupan. Allah berikan kepada kita diri untuk kita sempurnakan. Qad aflaha man zakkaha, berbahagialah orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa qad khaba man dassaha, dan celakalah orang-orang yang mencemari dirinya. Dengan segala kebesaran matahari, kebesaran bulan, kebesaran siang, malam, langit dan bumi, semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebesaran orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha, bahkan seluruh kebesaran itu seakan-akan mengantarkan kepada betapa besarnya kemuliaan manusia yang dianugerahi Allah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Marilah kita syukuri anugerah Allah yang besar itu, dan marilah kita selalu catat di dalam diri kita bahwa semua kebesaran alam semesta ini mengantarkan kita kepada kewajiban untuk mensucikan diri kita. Baiklah, silakan untuk melanjutkan perbincangan kita
dengan dialog. Ini Kang Jalal, kami minta tolong diulang lagi ya. Apa fadilah mengamalkan surat As-Samsi ini? Saya ingin bacakan kembali hadisnya Pak untuk Bapak. Berfirman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Man qara'aha, barang siapa yang membaca surat ini, faka'annama, maka seakan-akan ia tasaddaqa, sudah bersedekah, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, tola'at alaihi asy-syamsu wal qamaru, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu yang disinari oleh cahaya mentari dan bulan. Kita melihat misalnya rumah kita itu kena cahaya matahari dan kena cahaya rembulan. Tapi yang kena cahaya matahari dan bulan bukan hanya rumah kita, tapi seluruh bumi ini disinari cahaya mentari dan bulan. Bahkan seluruh planet-planet itu juga mendapat cahaya dari matahari dan rembulan juga untuk sebagian planet. Allah menggambarkan pahala orang yang membaca surat As-Sams ini sama dengan pahala orang yang mensedekahkan semua yang disinari cahaya mentari dan bulan. Jadi sebuah pahala yang sangat besar orang yang melazimkan membaca surat As-Sams, dan seperti saya katakan juga dengan mencoba merenungkan dan mengamalkan maknanya. Jadi mereka yang berusaha mensucikan dirinya sebetulnya sedang melakukan satu amal yang mendatangkan pahala seluas langit dan bumi dan segala isinya. Di dalam hadis yang lain dalam kitab Thawabul A'mal disebutkan, digabungkan pahala membaca surat As-Sams ini dengan surat berikutnya, yaitu surat Al-Lail, surat Ad-Duha, dan surat Alam Nasrah. Itu keempat surat itu sebagaimana Bapak bisa lihat dalam Al-Quran berurut-urut. Mula-mula surat As-Sam, setelah itu surat Al-Lail, setelah itu surat Wad-Duha, dan setelah itu surat Alam Nasrah. Karena itu dianjurkan di dalam sholat, kalau kita membaca surat-surat itu, kita baca dalam urutan seperti itu. Jadi kalau kita membaca dalam rakaat pertama surat Was-Samsi, kita dianjurkan membaca pada rakaat berikutnya surat Al-Lail. Kalau sholat kita 4 rakaat, kita baca pada rakaat ketiga surat Wad-Duha, dan pada rakaat keempat surat Alam Nasrah. Kalau saudara baca surat Wad-Duha dalam rakaat pertama, maka bacalah surat Alam Nasrah pada rakaat yang kedua. Dalam salah satu hadis dari Imam Ja'far As-Sadiq, Man aktsara qira'ata Sams wa duhaha wal laili idza yaghsha wad duha wa alam nasrah fi yawmin aw lailatin lam yabqa syai'un bi hadratihi illa syahida lahu yawmal qiyamah hatta sya'rihi wa basharihi wa lahmihi wa damihi wa uruqihi wa asabihi wa idhamihi wa jami'a ma aqalatil ard. Barang siapa yang banyak membaca surat As-Samsi wa Duhaha, surat Al-Laili idza yaghsha, surat Wad-Duha, dan surat Alam Nasrah siang dan malam, maka tidak satupun yang berada di sekitarnya kecuali mereka semua akan bersaksi tentang kemuliaan orang itu pada hari kiamat. Sampai rambutnya, kulitnya, darahnya, dagingnya, otot-ototnya, sarafnya, tulangnya, dan semua yang tampak di permukaan bumi, semua akan bersaksi tentang kebaikan orang itu. Itulah beberapa keutamaan tentang surat Was-Samsi wa Duhaha. Dan saya kira sekarang semua yang ada di bumi ini bersaksi bahwa kita semua sedang berusaha membaca surat ini dan sedang berusaha memahaminya dan insya Allah akan mengamalkannya. Marilah kita akhiri sekarang dengan doa yang sering kita baca apabila
kita selesai membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, sayangilah kami dengan Al-Quran. Dan jadikanlah Al-Quran itu cahaya di alam barzah kami. Dan jadikanlah ayat-ayat Al-Quran yang kami baca mengangkat derajat kami ke dekat-Mu dan mensucikan jiwa kami. Jadikanlah Al-Quran tambatan hati kami, dan getarkanlah bibir-bibir kami untuk selalu membaca ayat-ayat suci-Mu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.